Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Majid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan karunia-Nya. Wabil khusus nikmat Allah beri kesempatan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah saum. Khususnya sampai dengan hari ini kita sudah bisa melaksanakan di yang ke-16 rawehnya yang ke-17. Mudah-mudahan amal ibadah saum kita yang sudah kita lakukan Allah terima dengan oleh pahala yang berlipat ganda, dan sisanya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa menjalankan saum kita sampai akhir Ramadan. Biasanya kalau udah pertengahan begini menyusut. Hadirin sidang tarawih yang dimuliakan oleh Allah, tak terasa sudah sejak lama sekali, mungkin sudah 20 tahun atau bahkan mungkin sudah 50 tahun kita menjadi seorang muslim. Hal ini merupakan suatu karunia dari Allah, nikmat yang sangat besar dan patut kita syukuri, karena tidak semua manusia oleh Allah diberikan karunia bisa masuk beragama Islam. Jadi ini merupakan suatu karunia Allah yang sangat besar sekali, patut kita syukuri. Karena dengan beragama Islam ini, insya Allah kita akan memperoleh kesempatan untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat nanti. Hanya tergantung daripada bagaimana cara mengamalkan keislaman kita ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini pertanyaannya bukan sejak kapan kita masuk Islam atau karena apakah kita masuk Islam. Bukan itu pertanyaan yang penting dalam hal ini. Tapi yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, yaitu sampai sejauh manakah kita memahami Islam dan mengamalkan agama Islam. Itu yang patut kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Karena dengan pertanyaan ini akan memotivasi kepada kita untuk bisa memahami ajaran Islam ini dengan sebaik-baiknya. Yang nantinya insya Allah kalau kita dapat melaksanakan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, tentunya akan memberikan suatu harapan kebahagiaan di akhirat nanti. Karena dengan Islam ini tentunya sering kita dengar merupakan agama yang sangat sempurna. Inna dina indahul Islam, jadi agama yang di sisi Allah. Nah, agama Islam ini kita pahami, tentu kita pahami dan kita ketahui merupakan agama yang maha sempurna. Karena di dalamnya semua aturan hidup kita itu, ya, dari aspek gerak langkah kita itu sudah diatur. Karena sudah sempurna. Jadi dalamnya itu sudah diatur. Baik dari urusan buang air besar sampai dengan urusan negara, itu semua diatur. Ada aturan di dalam Al-Quran. Jadi kita sebagai seorang muslim tidak perlu lagi untuk mencari-cari lagi petunjuk yang di luar agama Islam. Karena agama Islam sudah sangat sempurna. Sebagaimana tadi yang disampaikan di Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi barang siapa yang mencari agama di luar Islam, misal falan yuqbala minhu, tidak akan diterima dari mereka itu. Wa fil akhirati, dia itu di akhirat termasuk orang yang rugi. Nah, tentunya dalam hal ini ajaran Islam ini sungguh sangat luas. Tapi setidaknya kita minimal kita memahami mengenai
ajaran yang paling fundamental di dalam Islam. Secara keterangan, ajaran Islam yang paling fundamental di dalam Islam ini terbagi ke dalam 3 ajaran pokok, yaitu pertama ajaran akidah, yang keduanya adalah ajaran syariah, kemudian yang ketiganya adalah ajaran akhlak. Jadi dari semua ajaran Islam itu terfokus kepada 3 kategori. Jadi ada ajaran sisi akidahnya, ada sisi syariahnya, dan sisi akhlak. Dan ketiga ajaran pokok ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tidak bisa kita melaksanakan akidahnya bagus, syariahnya bagus, tapi akhlaknya jelek. Itu tidak akan menjamin kepada keselamatan di akhirat nanti. Begitu juga kita syariahnya bagus, akhlaknya bagus, tapi akidahnya jelek. Itu juga tidak menjamin. Dan sebaliknya, akidahnya bagus, akhlaknya juga bagus, tapi syariahnya jelek. Itu juga tidak akan menjamin. Jadi ketiga ajaran pokok ini yang paling fundamental di dalam ajaran Islam itu harus saling mendukung. Ketiga-tiganya tidak bisa dilepaskan. Jadi harus saling mendukung dan mengisi. Diibaratkan itu sebuah pohon. Kalau akidah itu akarnya, sedangkan syariah itu batang ke pohonnya, sedangkan akhlak itu buahnya. Nah, apa itu akidah? Mungkin akan lebih jelasnya nanti Pak Ustadz menjelaskan. Ini hanya sebatas umum saja Pak Ustadz. Jadi akidah itu adalah keyakinan yang tercatat, yang tertanam di dalam hati bagi seorang muslim, yaitu keyakinan akan keesaan Allah, kemahagungan Allah, dan yakin bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Kalau kita udah yakin dengan perasaan bahwa kita diciptakan oleh Allah, harus bagaimana kita untuk melaksanakan kewajiban? Itu diantaranya. Selain juga meyakini bahwa kita harus meyakini akan sebagaimana disampaikan dalam rukun iman, ya, yaitu harus yakin kepada para malaikat, Rasul, kitab, hari akhir, dan qada dan qadar diantaranya. Nah itu, jadi akidah itu seperti itu. Nah, akan saya jelaskan lebih dalam lagi karena ini hanya pintu. Nanti sebatas permukaan saja. Itu yang namanya akidah. Kemudian yang kedua syariah. Syariah itu merupakan jalur, dibagi ke dalam 2 jalur. Ada yang namanya jalur hablum minallah, jalur urusan kepada Allah secara vertikal. Itu namanya jalur ibadah. Kemudian yang kedua ada jalur muamalah, yaitu hablum minanas, hubungan antara manusia. Nah, untuk jalur hablum minallah, hubungan syariah manusia kepada Allah, itu ada aturan mainnya, ada ketetapannya, ada ketentuannya, ada pedomannya, ada dasarnya. Jadi kalau kita melakukan suatu ibadah, itu wajib hukumnya harus berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah maupun oleh Rasul. Karena kata Rasul menyatakan man amilu amala laisa laha amruna bahwa kurang lebihnya seperti itu hadisnya. Atau di dalam kaidah fikih disampaikan juga apa itu Ustaz apa ya kaidah fikihnya ibadah itu al aslu bi ibadatihi tahrim. Hukum asal ibadah itu haram hukumnya untuk dilakukan. Jadi kita melakukan ritual ibadah, ya, illa yadullah dalilu ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Jadi kita haram hukumnya melakukan suatu ibadah tanpa ada dasar perintah atau petunjuk daripada ketentuannya, yaitu ketentuan Allah maupun Rasul. Jadi harus hati-hati betul kalau kaitan ibadah. Sedangkan untuk kaitan muamalah itu bebas, dalam artian hukum berdasarkan kaidah fikihnya al aslu bi muamalati ibahah. Hukum asal muamalah itu boleh dilakukan illa ayatullah dalilu ala tahrimnya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi hubungan antara manusia itu diantaranya masalah ekonomi, masalah hukum, masalah keluarga, masalah kenegaraan, itu semua masuk ke dalam muamalah. Nah
Nah, itu jalur yang dikaitkan dengan syariat. Kemudian yang ajaran pokok ketiga yaitu akhlak. Akhlak itu merupakan sifat atau perangai yang dibuktikan dengan perilaku sehari-hari. Biasanya secara spontan. Kalau akhlak itu secara spontan, bukan yang direkayasa. Kalau direkayasa sekarang itu sudah banyak pelatihannya, seolah-olah punya adab tapi sebenarnya tidak punya adab. Tapi yang disebut akhlak ini adalah perilaku atau sifat yang dilakukan secara spontan. Jadi, dan ini merupakan biasanya yang namanya akhlak itu sebagai buah hasil daripada keyakinan akidah dan benarnya dilakukan secara syariat. Gitu. Jadi akhlak itu. Sehingga di dalam Al-Quran juga disampaikan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau sholat itu akan mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Nah itu akhlak. Nah oleh karena itu yang minimal kita mengetahui ya tidak secara keseluruhan belum secara keseluruhan mengenai aturan Islam kita pahami, minimal kita pahami dulu pokok-pokok dasar yang diantaranya yang tiga tadi, dan yang ketiga tadi itu tidak boleh dipisahkan satu sama lainnya karena saling berhubungkan. Sebagai contoh misalnya ketika kita melaksanakan suatu sholat, ritual sholat itu merupakan syariat karena merupakan kewajiban sebagaimana di syariatkan di dalam rukun Islam. Kemudian syariat sholat itu akan baik apabila diikuti dengan akidahnya yang benar, yaitu dengan karena Allah dan dilaksanakan dengan keikhlasan. Itu akidahnya. Sedangkan kalau akidahnya baik, kemudian syariatnya atau sholatnya juga baik dan benar, itu akan menghasilkan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Akhlaknya itu akan menghasilkan akhlak, bisa mencegah perbuatan keji dan munkar dari sholat tersebut. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan malam ini. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Saya yakini bahwa atas segala kekurangan dan pendapat semuanya berasal dari saya. Aku pakai ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.